Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersuka cita Tuhan saat ini karena Engkau ada bersama dengan kami. Sertai seluruh rangkaian ibadah ini ya Tuhan. Dan kami persembahkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai. Amin.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu.
segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Terdengar hentakan kaki melangkah girang, menyambut hari kelahiran Sang Raja. Mereka dipenuhi dengan hiruk-pikuk perayaan, menyambut Dia yang tak lagi di palungan. Namun, dengan tegas Dia bergema di telinga. Dia tak lagi bayi kecil di palungan, yang ingin dirayakan kelahirannya dengan pernak-pernik pohon terang. Dengan lugas terdengar, Dia tak lagi bayi kecil di palungan, yang mendamba musik dan tarian. Dengan lembut Dia berbisik di telinga. Katanya hari sudah senja, sudah tak ada waktu untuk berkelana. Dia berbisik di telinga. Katanya semua ini fana, sudah tak ada hal yang patut kita damba. Aku yang tidak tahu malu, tanyaku, engkau mau apa? Aku ingin cintamu yang sedalam-dalamnya, tanpa harus menari di panggung melankolia. Tanyaku lagi, engkau mau apa? Aku ingin kau menyayangiku dengan sekuat tenaga, walau ada deru siksa dan luka. Tanyaku terakhir kalinya, engkau mau apa? Mau kau seutuhnya tanpa harus membelah menjadi dua? Hanya aku saja yang kau cinta, tanpa ada dia atau mereka. Aku mau ini nyata, bukan sekedar puisi-puisi indah romantika. Aku mau cinta kita adalah berita bahagia untuk dunia.
Siapkan segenap keberadaan kita untuk menerima yang terbaik malam hari ini. Syukur buat kebaikan-Mu ya Bapa. Menanti fajar pagi, matahari yang baru, embun nyata akan sinar sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, berlaksa bintang menari riang, tiada awan hitam yang membayang. Bunga-bunga pun merekah, aroma harum indah. Burung-burung pun bernyanyi, damai dan harmoni. Semua makhluk bahagia di dalam hadirat Allah. Kerajaannya bagi umatnya yang setia sampai akhirnya. Dunia bukan rumahku, hanya sementara. Tempatku tetap di sana, di rumah Bapa. Langit dan bumi yang baru, negeri yang ku tuju, akhir perjalanan gembara hidupku. Kembali mari bersama-sama Menanti fajar pagi, matahari yang baru, embun nyata akan sinar sampai senja tiba. Pelangi berjuta warna, lukisan cerah angkasa, indah ya Tuhan. berlaksa bintang menari riang, tiada awan hitam yang membayang. Bunga-bunga
perjalanan kembara hidupku. Akhir perjalanan kembara hidupku. Akhir perjalanan kembara Bapa kami di dalam surga, Allah Israel yang disembah oleh Musa, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Bapa kami. Di ibadah Natal Sekolah Tinggi Teologi Ekumene ini Bapa, kami mohon berkat-Mu, firman-Mu bagi kami semua. Mohon Bapa, Engkau memberkati kami dengan kebenaran yang benar-benar tertuang dari hati Bapa. Pakailah anak-Mu yang ada di belakang mimbar ini hanya menyampaikan suara-Mu. Suara-Mu Bapa. Dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang membenarkan kami, yang membawa kami layak di hadapan Bapa. Kami bersyukur, kami berdoa. Amin, amin. Silahkan duduk. Pada waktu choir dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene tadi menyanyi, ada solo lalu puisi dibacakan oleh salah seorang mahasiswi, air mata kita mengembang. Sudah lama kita tidak tersentuh oleh puisi, solo, apalagi pada waktu menit-menit terakhir solo diiringi dengan humming. Aduh, hati kita rasa hancur. Saya lihat ada beberapa mahasiswa yang air matanya meleleh dan mahasiswi yang meleleh air matanya tumpah. Kiranya bukan hanya pada waktu kita sedang ada di sini, hati kita pecah. Ya. Menyenangkanmu seperti yang disampaikan tadi, dimanapun dan kapanpun. Saudaraku sekalian, itulah sebabnya kita harus memiliki sikap yang benar terhadap apa yang difirmankan Tuhan bahwa Yesus akan datang kembali. Pasti Dia datang. Atau kalau Tuhan Yesus belum datang, kita meninggal dunia, pasti kita harus menghadap Dia. Oleh sebab itu kita harus benar-benar mempersiapkan diri menyongsong kedatangannya. Percuma kita merayakan Natal kalau akhirnya tidak akan pernah bertemu dengan Dia. Hal ini bisa terjadi atas orang-orang Kristen yang selama atau semasa hidupnya tidak memperlakukan Yesus secara patut. Seperti pada perayaan-perayaan Natal yang dilakukan banyak orang Kristen, mereka bersikap seakan-akan Yesus masih suka diperlakukan secara sentimental, seakan-akan Dia masih bayi kecil.
Pembaca puisi tadi, Weni, berulang-ulang mengatakan, dia sudah tidak bayi lagi. Dan puisi itu dikarang atau ditulis oleh Weni sendiri. Dia bukan bayi kecil lagi. Ia juga bukan seperti pada umumnya kita yang senang, yang diharu-birukan, yang diangkat-angkat, disanjung pada waktu hari ulang tahun. Sikap cinta dan hormat kita kepada Tuhan tidak cukup demikian. Tidak cukup dengan nyanyian, tarian. Bahkan Tuhan bisa-bisa memang tidak menyukainya kalau hal itu seakan-akan cukup menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Sebenarnya yang penting adalah bagaimana kita memperlakukan Tuhan secara benar setiap hari. Kita harus bersikap dan memperlakukan Dia sesuai dengan keberadaan Tuhan sekarang ini. Keberadaan Yesus sekarang ini. Dia adalah penguasa, raja yang harus dijunjung tinggi. Firman Tuhan katakan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu berarti dia menerima kuasa pemerintahan. Bapak Ibu, saudaraku sekalian, Civitas Akademi dari STT Ekumene dan semua Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pecinta suara kebenaran yang mengikuti kebaktian ini. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 12 sampai 27 Tuhan Yesus mengemukakan suatu perumpamaan mengenai seorang bangsawan yang akan dinobatkan sebagai raja di suatu tempat. Tetapi teman-teman atau orang-orang sebangsanya tidak menyukai, tidak setuju. Bangsawan ini memberikan mina kepada hamba-hambanya untuk dikelola, dikembangkan. Tetapi ada musuh-musuh yang mengirimkan pesan bahwa mereka tidak suka, tidak setuju bangsawan ini menjadi raja. Seteru-seteru bangsawan tersebut adalah orang-orang yang memang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selalu saja ada orang yang menentang ini dan mereka pasti kelompok yang disebut antikris. Antikris itu jangan hanya saudara pahami sebagai sosok yang bersifat mistik. Semua gerakan yang menentang Injil dan mencoba untuk memunahkannya itu antikris. Saudaraku sekalian, ketika raja ini kembali, hamba-hambanya harus mempertanggungjawabkan mina yang diberikan, sejumlah uang yang harus dikembangkan. Ada yang mengembangkannya, mengelolanya, tapi ada juga yang tidak. Dari perumpamaan ini terdapat beberapa fakta kehidupan bahwa tidak semua orang mau mengaku Yesus sebagai raja. Tetapi tragisnya hamba-hambanya sendiri tidak mau taat, tidak menunjukkan pengabdian kepada raja itu, saudara. Dari hamba yang ketiga berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuhan karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur.
Saudaraku sekalian, kesalahan hamba ini tidak hanya tidak mengembangkan apa yang dipercayakan kepadanya, tetapi dia salah persepsi terhadap tuannya. Ia menilai tuannya keras, mengambil apa yang tidak pernah ia taruh, dan menuai apa yang tidak pernah ia tabur. Ini gambaran sikap hidup orang Kristen yang mestinya menjadi hambanya yang harus menunaikan dan memenuhi tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Ia harus mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Di dalam Lukas pasal 19 ayat 26 dan 27 tertulis demikian. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Saudara sekalian, dalam kaitannya dengan kisah Natal, kita menemukan sosok yang bernama Herodes, yang merasa terancam dengan kelahiran raja orang Yahudi yang dikemukakan oleh orang Majus atau disampaikan oleh orang Majus di dalam Matius pasal yang kedua. Ia menyelidiki dengan seksama di mana bayi itu lahir, lalu dia menyuruh orang Majus untuk menemukan bayi itu, dan setelah menemukan beritahu, aku akan datang dan menyembah kepadanya, katanya. Hal ini juga menjadi gambaran dari orang percaya yang tidak bersedia, saudaraku, meninggalkan dirinya atau tidak menyangkal diri, yang tidak bersedia tahta hidupnya dikuasai, diperintah oleh Tuhan. Saudara, siapa orang yang tidak mau menjadikan dia sebagai raja? Orang yang tidak bersedia memberikan segenap hidup, segenap kedaulatannya kepada Tuhan. Kita tidak boleh anggap remeh ini, saudaraku. Memang sulit menjelaskan ini kepada orang yang sudah berlarut-larut dalam waktu yang lama, tidak memberikan hidupnya bagi Tuhan. Kalau saya katakan tidak memberikan hidupnya bagi Tuhan, bukan berarti dia tidak menyerahkan diri untuk mengambil bagian dalam pelayanan atau tidak menjadi pendeta. Saya sudah ada di sekolah teologi sejak tahun 1978. Waktu yang lama sekali. Sebelum itu saya sudah menjadi guru sekolah minggu, menjadi aktivis. Bahkan dalam usia begitu belia, pendeta tidak hadir, saya menggantikan khotbah. Sebab saya pemain musik, pendeta tidak datang, terus ditunggu nyanyi terus. Akhirnya dari musik saya pindah khotbah. Padahal saya belum sekolah Alkitab. Saya hanya membaca bukunya Dr. H.L. Senduk waktu itu. Ya saya menjiplak saja. Lalu saya ada di sekolah Alkitab, saya menyerahkan diri, istilahnya begitu saudara. Saya bergaul dengan para siswa mahasiswa sekolah Alkitab.
Lalu saya menjadi kepala asrama, saya menjadi dosen dan seterusnya. Ada di lingkungan sekolah tinggi teologi, di lingkungan para pendeta, di sinode sebagai anggota MPL dan seterusnya. Menjadi gembala jemaat. Bukan hanya membawai jemaat tetapi juga membawai para pastor-pastor, para pendeta-pendeta. Saya belajar. Yang pertama diri saya ini objek pembelajaran saya diri saya. Lalu tentu saya juga meneropong hidup orang. Tidak memberikan hidup itu bukan hanya berarti tidak memberi diri aktif dalam pelayanan atau tidak menjadi pendeta. Tidak memberikan kedaulatan hidupnya untuk Tuhan. Dan ironisnya semakin cakap berteologi, semakin pintar khotbah, semakin hebat berargumentasi, kita semakin tidak menyerahkan kedaulatan hidup kita untuk Tuhan. Dan itu yang saya takutkan sekarang. Sebab kemudian tahun-tahun terakhir memasuki usia 50 tahun ke atas menjelang umur 60. Waduh, baru mengerti walaupun saya sudah diproses Tuhan dengan banyak masalah. Tetapi menyerahkan kedaulatan hidup untuk Tuhan itu bukan sesuatu yang sederhana, saudaraku. Kita punya banyak teori, rumusan, pandangan. Tetapi kita tidak benar-benar mengalami apa itu menyerahkan kedaulatan hidup kita kepada Tuhan. Apa itu menyerahkan tahta hati kita kepada Tuhan. Walaupun sejak muda ketika kita menyerahkan diri untuk Tuhan, kita berkata, masuklah di hatiku, bertahtalah di hatiku. Pada waktu kita masuk sekolah teologi di tahun-tahun awal, kalau nyanyi kerja buat Tuhan selalu manise ya. Dengan beat cepatnya. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangi. Oh, dengan beat cepat saja air mata kita ngucur, saudaraku. Dipanggil Tuhan selalu manise. Membuang diri, kalau dulu kalimatnya membuang diri. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise, manise, manise. Kita nangis terseduh-seduh. Apalagi kalau kita nyanyi lagu-lagu seperti ini. Seperti ini misalnya. Gunung yang suci telah kupilih, harta dunia pun sudah jauh. Yerusalem baru ya tanah airku, di sanalah hatiku merindu. Wah, hancur kita, saudara. Hancur. Tetapi kita belum menyerahkan hidup kita sebenarnya. Kita masih punya obsesi jadi pendeta, punya jemaat, bangun gereja, punya istri. Kalau lihat pendeta lain punya mobil, bisa punya mobil juga. Padahal waktu itu kalau ditanya, mau melayani Tuhan apa motifmu gitu waktu interview awal. Mau melayani Tuhan Pak. Kayak gimana nanti kalau kamu dikirim ke Irian? Bersedia Pak. Pedalaman loh. Bersedia Pak. Tidak ada makanan yang enak. Banyak bahaya. Bersedia Pak. Wah, makanya kalau nyanyi lagu manise, manise. Wah, semangat saudaraku. Tetapi kenyataannya setelah kuliah lalu punya gelar, wah bisa berubah saudara.
Baru dikirim, belum setahun, 6 bulan sudah balik. Dikirim, belum sampai ke Irian, baru Palangkaraya. Sudah balik. Aduh, ditanya kenapa? Saya nggak terpanggil Om. Tuh, kenapa? Panggilan saya bukan di Kalimantan Om. Loh, di mana? Kebun jeruk. Kebun jeruk mana nih maksudnya? Deket ini, deket Taman Anggrek. Jakarta Barat maksudnya. Palangkaraya, pinggiran, aduh Pak, berat. Kalau kebun jeruk enak. Amplopnya, persembahannya lumayan. Belum kalau nanti dapat dari orang dari jemaat. Mata air. Kalau di Palangkaraya air mata. Oh, saya juga begitu, saudara. Wah, sungguh-sungguh melayani. Tapi ketika amplop itu mulai penuh, depan belakang ada amplop, kita bisa lupa, saudara. Bisa lupa. Kita tidak melakukan pelanggaran hukum memang. Kita melayani dan dipandang sukses. Kita mengibarkan bendera Kristus. Tapi bendera kita ikut berkibar. Berkibarlah benderaku. Kita sebenarnya belum kehilangan tahta kita. Saya ingatkan kalau hal ini berlarut-larut, Anda tidak akan pernah menyerahkan tahta hidup Anda Benar saudaraku. Saya ini termasuk orang yang nyaris kehilangan kesempatan. Udah makin hebat, makin top, makin kuat itu. Si Eras itu ditata hidupnya. Dalam kisah Natal akhirnya Herodes membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Kota Bethlehem meradang, meratap. Menjadi tidak memiliki nurani lagi. Dia sebagai raja yang mesti mengayomi rakyat tapi membunuh. Ada orang-orang seperti ini, saudara. Karena tidak menyerahkan kedaulatannya kepada Tuhan, pasti dia akan menyakiti orang lain. Pasti. Pasti dia akan melukai, akan berduri. Ngerinya dimanapun dia berada akan menjadi bencana. Bencana bagi komunitas, bencana bagi gereja. Ya. Ada kejadian-kejadian di mana satu gereja ketika mendapat pengerja dari sekolah teologi ya bergelar begitu. Nggak lama dikembalikan, aduh jangan kasih ini deh, rusak, mengadu domba lah. Rusak nih, mulutnya lah, jahat, bengis, merusak, udah kirim balik. Jangan sampai begitu, ini yang saya takutkan. Belajar teologi, pinter secara nalar, kognitifnya penuh, tapi hatinya tidak tergarap. Saudaraku sekalian, Natal seperti hari-hari ini kita menunjukkan sikap simpati dan hormat kepada Tuhan Yesus. Tetapi tanpa sadar kita melakukan pelecehan terhadap kebesaran namanya dalam hidup setiap hari. Sebab yang Tuhan kehendaki itu pengakuan dalam kehidupan. Pengakuan dalam sikap bahwa Yesus Raja kita. Jangan menggantikan ketaatan kita kepada Tuhan dengan perayaan-perayaan duniawi. Ya saudaraku,
Ayo kita berubah. Saya juga mau berubah. Kita berubah terus. Kepada para dosen, ya, para pemimpin yang ada struktural, STTE, ayo, yuk kita berubah. Bukan hanya kita cakap dalam mata kuliah yang kita ampu, tapi kita hadir sebagai wakil Tuhan. Ya, mengajar dengan kasih. Mewakili Tuhan Yesus. Apalagi kalau mahasiswa-mahasiswa kita jauh dari orang tua. Mereka anak-anak kita. Yang harus kita lindungi, kita jaga. Dan terutama diberi teladan, diberi contoh. Ya, bukan sekedar mengajar lalu mengaktualisasi diri. Aku dosen hebat, aku punya pengalaman. Aku cakap di bidang atau mata kuliah yang kuajar. Bukan. Ayo kita jadikan STTE ini markas pelatihan orang-orang yang memberikan hidupnya secara benar agar Tuhan berdaulat di dalam hidupnya. Bermacam-macam orang memberi arti Natal. Tetapi yang penting adalah bagaimana sikap kita terhadap Yesus setelah bulan Desember ini. Yaitu ketika kita mengisi hari-hari hidup kita. Yesus yang pernah menjadi bayi kecil di palungan Bethlehem. Sekarang ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sikap hati kita yang mau mengaku dia sebagai raja atau tuan, sebagai majikan, kita harus rela untuk hidup di dalam kedaulatan Allah, kedaulatan Tuhan. Dia yang memerintah hidup kita dan kita rela diperlakukan apa saja seturut kehendaknya. Tidak sedikit orang yang tidak terdidik secara rohani. Bukan tidak terdidik secara akademis ya. Secara akademis terdidik tapi liar. Liar. Sembarangan berbicara, sembarangan bertindak. Tidak memiliki penaklukan diri sepenuh kepada Tuhan. Kita menyebut Yesus Raja, tapi perlakuan kita kepadanya bukan. Atau tidak seperti yang kita ucapkan, saudaraku. Yuk kita punya kegentaran, takut. Kalau suatu hari kita berhadapan dengan yang mulia Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai kita mendengar ia berkata, seperti yang dikatakan dengan sangat keras, semua seteruku yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Kita jangan hanya melo-melo merayakan Natal, nyanyi malam kudus dengan sendu. Tetapi mari dalam hidup hari-hari kita selalu ada di hadapan Tuhan Maharaja yang Maha Hadir. Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, baik kita makan atau minum, atau melakukan sesuatu yang lain, kita melakukannya untuk Tuhan dengan hati yang mengasihi Dia. Ia tidak membutuhkan uang kita sebenarnya. Ia tidak membutuhkan tenaga kita. Dia bisa tidak membutuhkan tenaga kita, uang kita. Tetapi kalau hati kita mencintai Dia dengan tulus dan bersedia melakukan apapun yang Dia kehendaki
dan membunuh hasrat-hasrat pribadi kita yang pasti Tuhan beritahu itu tidak berkenan. Itu cukup memuaskan hatinya. Terus terang tadi saya hampir malu kalau sampai air mata saya menetes deras. Aku malu kalau tadi saya nangis, tapi saya mau nangis saudaraku. Tadi waktu menyanyi lagu itu, waduh, merinding tadi itu. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkan sejak di bumi sampai selamanya. Nyanyikan dengan keras. Dimanapun dan kapanpun dalam segala. Betapa indah waktu kita bertemu Tuhan, kita cium kakinya. Tuhan memberi diri, dicium, ciumlah. Kau layak mencium kakiku. Tapi ada orang-orang yang mencium kaki Tuhan, Tuhan bilang, engkau gak layak. Lalu orang itu berkata, Tuhan, uangku kuberikan padamu. Sebenarnya uangmu gak layak untukku. Karena hatimu busuk. Kamu gak layak. Buat apapun gak layak. Mau jadi pendeta, mau jadi dosen, sekolah tinggi teologi, mau jadi majelis. Kamu tidak layak. Karena hatimu busuk. Hati yang tidak dipersembahkan untuk Tuhan, hidup di dalam kedaulatan Tuhan itu busuk. Perhatikan ya para mahasiswa yang ada di sini dan pasti mengikuti di tempat masing-masing karena masih dalam suasana pandemi. Miliki hidup yang benar-benar menyenangkan Tuhan. Hati yang mengasihi setiap kata yang kita ucapkan. Setiap tindakan, pilihan kita, gerak pikiran, perasaan kita. Apapun yang kita lakukan harus di hadirat Tuhan. Di hadirat Maharaja kita. Supaya kita melakukannya dengan hormat. Dan tidak melakukan kesalahan apapun. Kalau saudara hanya punya gelar, itu jadi bencana. Anda memiliki semacam license untuk khotbah, untuk mengajar. Tetapi hatimu busuk. Tapi kau tidak sadar kau busuk. Ini celaka. Busuk tapi gak sadar dia busuk. Waduh, lihat orang seperti ini akan mengacaukan pelayanan. Bagaimana kita menjadikan Yesus sebagai Raja? Mau tidak mau kita harus membunuh manusia lama kita dan menumbuhkan kehidupan ilahi dalam diri kita.
Sebab halangan besar menjadikan Yesus sebagai raja adalah diri kita sendiri. Karakter kita dengan segala filosofinya yang nyaris permanen, yang telah terbangun melalui perjalanan panjang kehidupan. Selain mengalir hasrat di dalam daging yang tidak sesuai dengan kehendak Allah, keinginan daging berupa nafsu yang bertalian dengan tubuh jasmani, yaitu makan, minum, dan seks. Juga semangat gairah mencari hormat manusia, pujian, sanjungan, kedudukan, cari panggung. Kalau seseorang sudah terikat dengan hal-hal ini, sukar baginya melepaskannya. Itu kodrat dosa. Naluri manusiawi yang harus kita sembelih, kita korbankan sebagai korban bakaran. Supaya Yesus yang hidup di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada sosok Herodes yang menggerakkan seluruh hidup kita dengan keangkuhannya tanpa kita sadari. Dan tanpa sadar kita tertawan. Herodes yang dilahirkan dan dihidupkan oleh asuhan dunia. Kalau sosok Herodes ini masih dihidupi, kita tidak pernah menjadikan Yesus sebagai raja. Kalau Alkitab berbicara mengenai kematian dari manusia lama, itu menunjukkan kepada kita bahwa kita harus bersedia untuk meninggalkan sama sekali cara berpikir, pola hidup, gaya hidup yang tidak sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Seperti bangsa Israel diperintahkan untuk menumpas habis bangsa-bangsa di Kanaan, supaya tidak ada unsur-unsur kekafiran yang bisa merusak ibadah bangsa itu. Demikian pula kita harus membunuh semua hasrat-hasrat yang tidak sesuai kehendak Allah dan menggantikan dengan kebenaran supaya kita menghidupkan Yesus di dalam hidup kita. Supaya tidak ada unsur-unsur kekafiran lagi di dalam diri kita. Oleh sebab itu orang percaya tidak boleh berhenti mengalami pembaharuan pikiran dan proses pendewasaan sampai kita mencapai target yang diajarkan oleh Paulus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat, Paulus sendiri mengatakan bahwa kita telah mati, hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. STTE harus melahirkan bukan hanya orang-orang yang memiliki nilai-nilai akademis tinggi. Bahkan itu akan menjadi racun, menjadi kesombongan, keangkuhan. Tetapi juga harus disertai dengan kehidupan yang diubah. Sehingga Sekolah Tinggi Teologi Ekumene ini melahirkan orang-orang yang benar-benar memperagakan kehidupan Yesus. Itulah sebabnya para pemimpin, dosen-dosennya harus bisa mengimpartasikan spirit. Saya sudah mengalami kekecewaan hebat. Saya katakan hebat itu benar-benar saya menjadi semacam depresi kecil. Orang-orang yang saya asuh sejak muda akhirnya hanya hidup wajar. Tidak bermaksud menunjuk orang, tetapi hal itu saya rasakan. Saya biasanya memukul diri dan berkata aku yang salah. Karena aku tidak memberi teladan sejak dulu. Baru di usia senja ketika rambutku memutih
baru aku bicara keras. Aku sering kurang tegas. Tapi ke depan saya mau tegas. Ini loh positioning kita. Ini loh pilar dari gereja Suara Kebenaran Injil. Ayo ikut. Gak ikut monggo. Kamu cari jalan sendiri. Tapi bukan masalah mengecewakan seorang Erastus itu, bukan hal besar, bahkan tidak ada artinya. Tapi jangan mengecewakan Tuhan. Saudara yang diambil dari satu tempat, dididik, dibesarkan, maaf dari anak kampung misalnya, lalu jadi seorang akademisi bergelar, hidup layak sebagai orang kota. Jangan lupa siapa kita. Anak-anakku yang ada di sini, juga yang ada di rumah masing-masing yang mengikuti Natal Sekolah Tinggi Teologi Ekumene. Camkan apa yang saya katakan. Tuhan punya rencana besar dalam hidup kalian. Tuhan akan membuat kalian benar-benar istimewa. Pasti istimewa. Jangan berkata aku tidak mampu. Karena memang kamu tidak mampu. Tetapi ingat, ada Tuhan yang membuat kamu mampu. Asal kamu membuka dirimu dan membiarkan Dia bertata di dalam hidupmu. Coba renungkan seandainya kita bertemu dengan Tuhan. Bolehkah kita mencium kakinya? Jangan sampai Tuhan berkata, kamu munafik, kamu hanya punya performance baik di mata manusia. Hatimu tidak hidup dalam kedaulatan, tidak tunduk dalam kedaulatan kepadaku. Mengerikan saudaraku, mengerikan. Jangan sampai teologi justru membuat kita bodoh. Bodoh secara rohani, tidak peka secara rohani, dan sesat di dalam nalar pikiran kita. Dia tidak lagi bayi kecil di palungan. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mengatakan segala kuasa di surga dan di bumi di dalam tanganku. Suatu hari pasti kita bertemu dengan Tuhan. Kalau boleh, kita bisa mencium kaki Tuhan dan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Tidak ada yang kusisakan. Saya baru bicara tadi sebelum kebaktian ini. Satu yang saya takutkan, ketika aku menghadap Tuhan, ada dosa yang belum diselesaikan. Ada bagian hidupku yang belum kuserahkan. Aku bisa dianggap sukses, bisa dianggap berhasil dengan segala kehormatan. Tetapi apakah masih ada yang kusisakan, yang belum kuserahkan? Aku takut. Dan saya membagikan perasaan ini kepada saudara, kepada anak-anakku, mahasiswa, mahasiswi, S1, rekan-rekan perjuanganku, para dosen, donatur yang juga hadir di sini. Waktu tinggal sisa. Tidak ada lagi waktu untuk bermanja. Mari kita berjuang untuk Tuhan. Menyenangkan. Kita berdiri.
menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan teguh berlomba memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan, serupa Yesus Tuhan, sesuai rancanganmu yang semula. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkan, amin. Sejak di bumi sampai selamanya. Saya minta kepada Bapak Agustinus, semua para pimpinan struktur, kepada Ibu Erlin, Ibu Esther, Pak Hatan, semua Pak Yudika dan semua struktur dosen-dosen yang hadir berdiri di samping sini. Mari Pak Agustinus di sini. Terus di belakang sampai belakang. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Saya selaku ketua dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene mengatasnamakan sekolah ini, seluruh Civitas Akademi. Sebelah kanan saya Ketua Yayasan Jalan Kebenaran, mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru untuk Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak hadir bersama saya Bapak Dr. Kapten Sony Pagu, Master Maritim, yang tidak bisa karena beliau sudah sepuh sehingga tidak bisa bersama-sama. Dan tentu ada dosen-dosen juga yang lain yang tidak bisa hadir karena kita mau memenuhi protokol kesehatan.
Ruangan ini bisa menampung beberapa ribu, tapi yang hadir hanya tidak lebih dari 150, mungkin hanya 100 ya, hanya 100 orang. 100 ya. Jadi kita tidak menyalahi protokol kesehatan. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada para donatur untuk dukungannya sehingga sekolah ini tetap eksis. Terima kasih kepada Gereja Suara Kebenaran Injil yang memberikan dukungan setiap bulan sebagai pemilik dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene ini. Tuhan memberkati saudara semua. Kita mau kerja lebih keras, lebih sungguh-sungguh agar sekolah ini benar-benar mempersiapkan hamba-hamba Tuhan yang mengubah dunia, saudaraku. Kepada mahasiswa yang ada di daerah-daerah, tunggu waktu. Kurva COVID bisa turun dan kita bisa bersama-sama di kampus ini. Menyenangkanmu, Bapak Pendeta Dr. Agustinus Sugeng akan menutup dalam doa dan doa berkat. Menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau sudah memimpin acara perayaan Natal Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta, sehingga acara ini boleh berlangsung berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang sudah ditaburkan kepada kami, di mana kami harus menyerahkan kedaulatan hidup kami kepada Engkau, dan Engkau sendiri yang bertahta atas hidup kami, Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan, sehingga pada akhirnya kami boleh berkata bahwa hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam diriku. Aku mau senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Aku ingin senantiasa Tuhan menyenangkan hatimu. Hanya itulah kerinduanku, sehingga hidup kami benar-benar berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan Yayasan Jalan Kebenaran ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab yayasan inilah yang mendukung, mensupport daripada kelangsungan daripada Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Tuhan. Kau memberkati pimpinan baik dari Dewan Pembina, Bapak Pendeta Dr. Sony Pak Agu, Bapak Dr. Erastus Sabdono, dan Ketua Yayasan Bapak Pendeta Cornelis Kiong. Kami serahkan pimpinan ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau terus pimpin yayasan ini Tuhan, sehingga benar-benar boleh mengelola daripada Sekolah Tinggi Teologi Ekumene ini dengan baik. Tuhan, kami juga serahkan para pemimpin dari Sekolah Tinggi Teologi Ekumene ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mulai dari ketua, para waket 1, 2, 3, dan 4, dan juga direktur pasca. Demikian juga dengan Kaprodi beserta dengan Sekretaris Prodi Tuhan. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan hikmat kepada para pemimpin ini Tuhan. Sehingga apapun yang diputuskan, segala keputusan keluar dari hati Tuhan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah para pemimpin ini dengan penuh hikmat Tuhan memimpin sekolah ini Tuhan. Sehingga sekolah ini benar-benar menjadi sekolah yang berkenan kepada Tuhan. Kami juga serahkan untuk dosen-dosen yang sudah mengabdi Tuhan kepada sekolah ini. Yang sudah bertanggung jawab atas sekolah ini Tuhan. Semuanya tanpa terkecuali Tuhan kami serahkan mereka Tuhan. Engkau memberkati aktivitas mereka Tuhan. Engkau senantiasa juga Tuhan memberikan hikmat kepada mereka untuk boleh mengajar setiap mahasiswa dengan penuh kasih. Dengan penuh hati mereka benar-benar ingin agar kebenaran itu ada di dalam mahasiswa Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati keluarga mereka,
memberkati istri, memberkati suami, memberkati anak mereka Tuhan. Kami serahkan kehidupan para dosen ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Demikian juga dengan mahasiswa STT Ekumene yang sedang belajar Tuhan. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu, baik mulai dari strata 1, strata 2, dan strata 3 Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka yang belajar di tempat ini, mereka sungguh-sungguh mau belajar, mereka mau berjuang Tuhan, karena kami tahu, semua mahasiswa tahu bahwa apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan, semua adalah kembali untuk kemuliaan Tuhan. Kau pimpin terus murid-murid mahasiswa yang ada di Sekolah Tinggi Teologi Ekumene ini Tuhan, mereka belajar dengan penuh semangat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, para pecinta suara kebenaran, dan dosen serta seluruh mahasiswa yang menyaksikan acara perayaan Natal pada malam hari ini. Mari kita arahkan hati kita. Mari kita terima berkat. Mari kita sambut berkat dari Allah Bapa Surgawi, anugerah dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai dari malam hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.